Oke, nah kali ini merupakan video lanjutan dari modul sebelumnya. Jadi, eee, ini dia tidak akan dimulai dengan introduce dari awal. Ini merupakan lanjutan, jadi mungkin nanti akan ada videonya itu lompat ya, lompat ke step yang sudah kita, lakukan di modul sebelumnya. Jadi, hari kali ini di modul yang sekarang atau video kali ini kita akan membuat mesh atau area model ya, untuk sebelum kita membangun sebuah model hidrodinamika 2 dimensi. Kali ini kita akan buat area modelnya dulu. Nah, setelah itu nanti mungkin di video selanjutnya kita akan langsung membuat modelnya. Jadi untuk video kali ini silahkan dilihat tutorialnya yang merupakan lanjutan tutorial dari video modul sebelumnya. Kemudian perlu diketahui untuk model mic dia membutuhkan data dengan ekstensi XYZ ya. Jadi itu data yang dia bisa baca. Sebenarnya dari TXT bisa, tapi akan lebih gampang kalau kita konversi ke format XYZ. Nah, kalau kalian pakai Windows 8 atau Windows 10, ini gampang sebenarnya. Kalian pilih view, lalu kalian file name extensionnya kalian centang. Terus kalau memakai Windows 7 ya, itu kalau nggak salah kalian di PC-nya My Computer ini, kalau nggak salah kalian bisa buka di properties kalau nggak salah ya, atau di sini nanti ada organize ya, organize supaya muncul yang seperti ini, options atau organize. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalian pilih view, nanti kalian bisa pilih extension ini, hide extension for non-file type. Ini jangan dicentang ya, jangan dicentang. Nanti akan muncul file kalian seperti ini, namanya ada ekstensi di belakang seperti ini. Nah, ada ekstensi seperti ini, .txt seperti itu. Nah, kita buat satu file Excel dulu di sini. Data model kita bisa buat seperti ini. Kita buka Excel-nya. Oke, kemudian kita bisa drag dulu data garis pantai ini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kita klik, kita pilih data, lalu kita pilih text to column. Next, ini kita lihat misahnya koma, kita pilih koma ini, finish. Oke, yes. Kemudian kita masukkan data kedua batimetri, sama juga caranya. Seperti ini, lalu kita blok seperti ini, kita pilih data, kita pilih text to column, delimited. Next, koma juga, oke, finish, sip. Nah, di sini kita ada data model ini. Nah, ini kita tinggal copy. Yang pertama kita copy itu data garis pantai dulu. Ini copy, koordinatnya kita copy semua ke sini, data model. Kita copy seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita beri kode 1 ya, di sini kodenya 1. Untuk daratan itu kodenya 1. Kemudian yang kedua kita buka sheet 2 untuk batimetri. Batimetri pertama kita copy dulu koordinatnya. Ke sini kita copy, kemudian baru kita copy nilai batimetrinya. Ini kita copy ke sini ya. Nah, untuk batimetri ini kodenya 3. Jadi kode 1 dan kode 3 ini, tunggu, ini kita bisa close dulu. Don't save, enggak usah di save. Nah, jadi kode 3 dan kode 1 ini kode yang akan dibaca oleh software mic untuk membedakan mana data daratan atau garis pantai, mana data batimetri. Karena ketika kita input pertama kali ke mic 21 itu data koordinat batimetri dan garis pantai itu semuanya dalam bentuk poin. Nah, untuk agar si software ini bisa membaca yang mana batimetri dan garis pantai, maka digunakanlah kode 1 dan 3 ini. Nah, kode ini memang udah settingan default dari si programnya, jadi kita hanya tinggal ngasih kodenya aja seperti ini. Oke, pertama yang sheet 1 dulu, garis pantai. Ini kita bisa pilih
save as, kita simpan di tempat kita nyimpan datanya. Nah, ini kita bisa buat poin garis pantai, kemudian ini kita ganti ke text delimited txt dulu ya. Oke, ya gitu. Nah, ini poin garis pantai kita udah ada nih ya. Kemudian kita pilih sheet 2, kita save as juga. Saya langsung aja tekan F12. Poin bathymetry sama formatnya text tab delimited. Kita oke kan aja apapun yang muncul. Kemudian ini close. Nah, ini dia datanya. Poin garis pantai dan poin bathymetry. Nah, ini kita format. Kita ganti formatnya. Kita bisa rename ya seperti ini, atau kita tekan F2 seperti ini, atau tekan Fn F2 untuk beberapa laptop atau PC. Nah, kita tekan F2 atau kita tekan klik kanan rename. Nah, yang kita ubah bukan namanya tapi kode setelah titik. Nah, ini kita ganti jadi X, Y, Z. Yes. Kemudian yang garis pantainya gitu juga. Kita ganti X, Y, Z. Nah, seperti ini. Jadi ini format yang bisa dibaca oleh Mac atau software Mac itu. Kemudian kita buka Mac-nya, softwarenya, Mac Zero-nya. Oke. Kita buka softwarenya. Nanti kita tahap ini adalah kita akan membuat mesh boundary atau area model ya, kita nyebutnya mesh di sini. Kita pilih new, lalu kita pilih ini mesh generator, kita klik OK. Kemudian long lat ini kita bisa browse karena kita pakainya UTM ya. Kita browse dulu koordinatnya. Nah, ini kita cari yang UTM projection ini. UTM projection. Oh, sorry. Bukan UTM projection. Kita cari yang WGS 1984. Nah, ini. Lalu kita pilih yang sesuai dengan zona daerah yang kita gunakan. Karena yang tadi WGS 1984 zona 48. Nah, kita pilih ini. Lalu kita pilih OK. Nah, seperti ini. Kita pilih OK. Nanti akan muncul pertama kali seperti ini. Ini kita save dulu. Kita pilih save as ya. Kita beri nama sini file ndf1 seperti itu aja. Oke. Langkah pertama untuk membuat mesh model atau area model, ini area modelnya. Saya nggak akan jelaskan terlalu detail, nanti videonya kepanjangan. Ini kita membangun area model di sini. Segala hal tentang kedetailan model, keakuratan model, dan membangun model yang supaya dia tidak blow up atau gagal saat di running nanti, semua tergantung di sini. Di luar data, kuncinya sebenarnya ada di mesh generator ini, pembuatan mesh model atau pembuatan area model ini. Kita pilih data, lalu kita import boundary. Yang pertama kita masukkan, ini sebenarnya banyak caranya, tapi cara yang umum biasanya sih orang gunakan sebenarnya. Kita masukkan dulu poin garis pantai. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang ini, X, Y, dan connectivity. Lalu ini kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu nanti akan muncul datanya seperti ini. Ini area yang sama dengan yang kita crop tadi kita crop di awal tadi di ArcGIS ya. Ini kita save dulu. Kalian kalau untuk scrollnya kalian bisa tahan shift di keyboard kalian, terus kalian scroll pakai mouse seperti ini. Nah, ini yang dinamakan area awal model tadi. Ini area model kita ya. Nah, ini nanti akan jadi batas terbuka dan batas tertutupnya. Ini kenapa dia bersambung-sambung seperti ini? Nah, perlu diketahui untuk mesh model atau area untuk membangun model ini ada dua yang namanya
Kalau poin ini ya, ini namanya kita namakan ini sebagai vertex. Ini vertex ya, titik-titik ini yang poin-poin ini vertex-nya. Kemudian kalau yang dia dalam bentuk warna biru seperti ini namanya nodes. Nah, ini kalau kita klik di line-nya, garis-garis hijau ini, kita pakai ini select arcs. Kalau kita klik di ini, nah ini dia saling menyambung seperti ini. Ini kalau kita delete, kita hapus semua seperti itu. Jadi tetapi kalau kita batasi seperti ini, ya kita pilih di sini misalkan vertex ini kita jadikan nodes, maka dia akan jadi biru. Nah, jadi kalau ini kita pilih seperti ini, nah yang terhapus hanya di bagian sini atau di bagian sini saja. Nah, itu gunanya. Nah, nanti garis-garis ini kita akan pisahkan ya, supaya dia jadi bagian-bagian tersendiri. Yang pertama kita lakukan, kita harus tentukan dulu mana nodes yang harus jadi vertex yang jadi nodes, Nah, ini kita jadikan nodes dulu ya, vertexnya jadi nodes di bagian ini juga. Kemudian kita scroll lagi sejauh mungkin. Nah, ini juga kita jadikan, karena untuk area batas terbuka tertutupnya kita jadikan nodes semua. Kemudian kalau capek scroll, kita bisa pilih view zoom to extend data seperti ini. Kemudian ini daratan, ini juga kita jadikan. Nah, kita cari yang bagian paling ujungnya dari satu daerah gitu. Nah, ini bagian paling ujung. Ini kita jadikan vertex to nodes. Klik kanan ya. Klik di poinnya menggunakan ini. Kita klik di sini. Klik kanan, vertex to nodes. Seperti ini. Capek, kita langsung extend aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah beres seperti ini, sekarang kita akan hilangkan garis-garis penghubung antar pulau ini. Jadi kita bisa mulai dari yang dia harus kita cari. Nah, kita detailkan seperti ini, kita bisa lihat. Nah, garis yang terputus ini, yang namun dia tersambung ke daerah lain seperti ini yang kita ubah jadi nodes. Oke, kemudian kita pindah ke sini, kita lihat. Nah, ini yang tersambung, yang tidak tersambung. Ini kita bisa klik sekali, tahan kontrol, klik begini, baru klik kanan. Vertex to nodes. Nah, ini gunanya untuk memudahkan kita sekali jalan untuk merubahnya. Nah, kemudian kita tinggal ikuti aja nih, ini garisnya kemana. Nah, kita lihat di sini seperti ini kan, kita lihatnya dia nggak nyambung. Nah, ini kita klik, tahan kontrol, klik di sini, klik kanan, vertex to nodes. Kemudian kita cari lagi garis sambungnya. Nah, ini biasanya memang untuk model begini awalnya. Nah, ini kita bisa lihat ini penyambungnya. Kita lakukan yang sama. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Sama, kita lakukan yang sama seperti ini. Lalu ini juga. Oke. Dan kita ke sini. Kita harus cari semua. Ini juga. Oke. Kita lihat lagi kemana sambungannya. Nah, semakin banyak pulau, makin banyak daerah-daerah terpisah, dia akan makin banyak nih yang harus kita ganti seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini kita selesaikan dulu. Lalu ini juga nih. Kita scroll lagi, kita lihat yang belum. Oke, ini belum. Kita gabungkan aja dulu semua. Ini juga belum. Kemudian ini belum. Oke, ini juga belum. Nah, ini baru kita klik vertex to nodes supaya semuanya langsung jadi sekali jalan biar cepat. Nah, itu jadi tinggal yang di atas ini lagi. Yang ini. Kemudian yang ini dan ini kalau nggak salah. Kemudian yang ini yang terakhir.
Oke. Jadi setelah kita gini kita gabungkan lagi nih. Oke. Nah, kita view extend dulu. Oke, semuanya udah terpisah-pisah nih. Nah, sekarang kita akan hapus garis-garis penghubung ini. Yang pertama kita bisa mulai dari sini misalkan. Contohnya gini. Kita pilih select apps, lalu kita klik di garis ini, klik di garis ini gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat. Lalu kita hapus, kita tekan tombol delete aja di laptop. Nah, ini juga klik aja di garis-garisnya seperti ini. Kita bisa lihat garisnya tuh. Nah, ini garis yang di sini. Jadi dia harus di scroll ya biar kita bisa lihat di mana aja posisi garisnya. Nah, ini terus ke sini, ini ada lagi, ini ada lagi. Ini juga. Lalu yang bagian ini juga, bagian ini juga. Ini. Lalu di bagian ini. Ini. Kliknya hati-hati ya, karena kalau nggak keklik dia bisa ngulang klik dari awal lagi, capek. Nah, seperti ini kejadiannya. Ini pasti ngulang nih, kan? Oke. Terus yang terakhir, nah ini. Yang terakhir yang nyambung ke batas luarnya. Nah, ini tinggal kita delete aja. Nah, kalau kita ubah jadi dari vertex ke node, dia akan terpisah. Jadi kita delete satu garis, dia nggak akan menghapus data-data yang lain. Oke, setelah ini yang kita lakukan, nah ini batas luar ini kita kasih batas dulu. Kita pilih draw arc, kita klik di sini sampai kuning ini, terus kita tarik aja gini. Nggak usah diklik sekali, terus seret aja mouse-nya sampai dia ketemu gini, klik sekali, oke, udah. Kemudian kita balik ke select point. Nah, ini dia kerja yang kedua. Pertama kita gabungkan dulu arc-nya dengan menggunakan draw arc. Kita gini, begini. Oke. Kemudian ke sini lagi. Gabungkan seperti ini. Kemudian yang ini lagi. Satu-satu. Inilah yang membuat kerja modeling itu salah satunya harus cukup sabar kerjanya. Oke, ini dia. Nah, kita harus satu-satu karena di sini kebetulan area yang kita pilih atau yang saya pilih ini banyak pulau-pulau kecilnya. Jadi mau nggak mau kita harus sabar. Kalau satu daratan besar aja enak sih, dia kan sebentar. Tapi ini karena kita gunakan daerah yang banyak pulaunya, jadi mau nggak mau kita harus sabar ngerjain setiap pulau. Seperti ini, kemudian bagian sini lagi. Oke, kita lihat dulu mana yang belum lagi. Ini udah, sudah. Yang kecil di sini udah. Berarti hanya tinggal yang ini belum. Kemudian bagian pulau-pulau di atas ini. Oke. Kita tarik. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita zoom to extend dulu, terus kita pilih select points, kita save. Nah, kerjaan selanjutnya ya, ini sama aja. Kita scroll dulu ke masing-masing pulau-pulau tadi. Kita ambil salah satu nodes yang warna biru kayak gini, 1, 2 gitu kan, tahan kontrol, kita pilih 2 gitu. Kita pilih nodes to vertex. Nah, seperti itu. Kita harus pilih satu dari 2 nodes. Jadi satu daerah itu dia cukup ada 1 nodes, nggak usah sampai 2 nodes. Kayak gini kita ambil 1, kita ambil 1, ini kita ambil 1.
Ini kita ambil satu, ini juga kita ambil satu, yang ini juga. Nah, kemudian ini ada 3 pulau di sini. Oke, kita ambil satu lagi di sini. Oke, sebentar lagi. Oke. Ini kayaknya saya salah milih lokasi nih. Gara-gara banyak pulau gini, lama jadinya kerjanya. Wes lah, nggak apa-apa. Toh areanya kecil juga. Dah, setelah ini kita tinggal klik kanan, Notch to Vertex. Kita view, zoom to extent of data. Oke. Langkah selanjutnya itu kita menandakan daerah yang merupakan daerah daratan. Kita harus tandai daerah yang merupakan daerah daratan. Caranya kita pilih insert polygon, kita scroll. Pertama kita mulai dari sini. Kita scroll, nah kemudian kita klik di dalam lingkar pulaunya seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama ke semua daratan ya. Yang penting di dalam darat lingkar pulaunya aja. Ini penanda bahwa ini darat akan dibaca sebagai land atau daratan. Seperti ini. Ya. Oh, hijau. Nge-lag nih. Nah, ini juga mana lagi pulau yang belum ditandai. Kita tandai di dalamnya sebagai daratan. Ini daratan juga. Mana lagi pulau yang belum ditandai. Pulau-pulau kecil di sini. Kita tandai dulu dia sebagai daratan. Oke. Sip, udah. Kita balik ke select point, kita save. Kita save. No, oh ada yang salah ya. Kayaknya ada yang kelebihan tadi. Oh ini dia. Kayaknya ini salah. Nih kayaknya kelebihan lainnya. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kayak kesalahan klik tadi. Nah udah, klik 2 kali tadi. Selesai. Kemudian yang ini kita jadikan. Oh ini lupa. Kita kasih syarat di sini. Oke. Kita view, zoom to extend. Nah, selanjutnya inilah pekerjaan yang paling menentukan di model sebenarnya. Pekerjaannya adalah menentukan rapat renggangnya tiap vertex ini, tiap poin ini. Ini akan menentukan modelnya akan jadi detail dan pengaruh terhadap gagal atau berhasilnya model ini di running nanti. Jadi kita cara buatnya seperti ini. Ini adalah penentuan jarak antar poin. Jadi poinnya bisa renggang, bisa rapat seperti itu. Tidak melulu yang rapat itu akan bagus modelnya. Tapi tidak selalu juga yang renggang itu akan jelek hasilnya. Jadi kita pilih ini, select alt, klik begini, klik kanan, kita pilih redistribute vertex seperti ini. Nah kita bisa pakai set distance between vertex arcs. Kalau kita ini di sini defaultnya 100, kalau kita ganti 50 misalnya, kita bisa preview. Kalau kita klik OK, seperti ini jadinya. Nah ini artinya jarak antar titiknya 50 meter karena kita pakai UTM.
dia akan gini. Nah, Ctrl Z aja kalau gitu. Kita klik lagi, kita redistribute lagi. Kita bisa, kalau ini kita menentukan jumlah poin yang ada di sini. Misalkan kita pakai 100 poin. Kalau kita preview, nah ini ada 100 poin nih di sini. Bisa seperti itu kalau mau kita buat dalam bentuk poinnya. Tapi kalau mau jarak, ini dia akan menghitung jarak antar poinnya. Kalau kita buat jaraknya 10, kita preview. Nah, ini jarak antar poinnya 10 meter 10 meter. Yang penting merubah ini tidak terlalu jauh merubah struktur asli dari bentuk daratannya. Nah, kalau kita rasa bentukan seperti ini sudah pas, ya sudah, kita pakai yang seperti ini. Begitu juga dengan di bagian sini semua daerahnya. Kalau kita rasa sejarak 10 ini udah cocok untuk bentukan aslinya, oke, kita bisa pakai seperti itu. Nah, kita bisa buat di sini misalkan 50 vertex, kita oke. Nah, ini jaraknya 50 poin, isinya ada 50 poin. Tapi kalau ingat, dia semakin rapat tentu akan semakin detail, tapi ini akan menyebabkan juga bisa modelnya blow up atau running modelnya jadi lama, karena akan banyak grid modelnya yang akan terbentuk dengan rapatnya poin-poin ini. Jadi kita bisa pakai 25 misalkan, ya nggak apa-apa lah, ini nggak terlalu rapat, nggak terlalu renggang, seperti itu. Nah, ini lakukan di semua data daratannya. Ini yang sangat menentukan. Ini tergantung ya. Kalau ini kita tetapannya tuh nggak ada berapa-berapanya ya. Yang jelas, yang penting ketika dia dirubah, ini tidak terlalu jauh merubah bentukan aslinya seperti itu. Misalkan seperti ini kita pakai 20. Maka kita lihat dulu, kita bisa Ctrl Z. Kalau bentukan aslinya nggak terlalu berubah, kita Ctrl Y aja. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kayak gini, ini misalkan kita pakai 25, kita oke kan dulu, kita Ctrl Z. Kalau bentuk aslinya nggak terlalu berubah, kita Ctrl Y aja. Nah, gitu caranya. Nah, lakukan di semua ini nih, pulau-pulau ini, termasuk yang pulau besar ini, seperti itu. Selanjutnya mana lagi yang belum nih? Nah, ini kita bisa pakai 10 defaultnya, kita berapa, 15. Oke, 15 aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau yang besar kita bisa pakai jarak sebenarnya untuk merubahnya, karena kalau pakai yang redistribute ini biasanya kalau pakai 100 bentukannya jadi kasar, jauh berubah. Ini harusnya lebih dari 100, jadi lebih bagus kita pakai ini, kita ganti mainkan di jarak. Nah, ini terlalu, berarti jaraknya harus lebih rapat tuh, seperti itu. Jadi jarak antar titik itu akan sama, karena kalau di defaultnya seperti ini kan jaraknya ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, ini akan mempengaruhi hasil modelnya nanti. Kadang modelnya akan sering blow up atau nggak pernah berhasil 100% di running, seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai 25, terlalu jauh nggak berubah. Oke, nggak apa-apa. Nah, begitu juga dengan yang di sini, kita pakai jarak aja 100, terlalu jauh, kita kecilkan jaraknya jadi 75, masih terlalu jauh, maka 50 mungkin. Oh, 25. Oke, 25 nggak terlalu jauh, tapi kayaknya lebih bagus 20. Kayak terlalu renggang tadi 25. Oke, ini dia. Kemudian mana lagi pulau yang belum? Kita lakukan hal yang sama.
Nah ini juga kalau pulau-pulau besar nih kita bisa prediksi di angka 20-25 sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau yang kecil-kecil ini kita bisa mainnya di poin biar lebih cepat. Nah kayak gini nih kan termasuk klaster pulau-pulau yang cukup besar. Ini kita bisa mainnya di jarak seperti ini. Nah ini kalau dia kayak gini kita tinggal turunkan lagi, ternyata kita mungkin main di 10. Nah ini jarak antar titiknya sama nih gitu, 10 meter 10 meter, karena kita tadi pakai satuannya UTM. Nah itulah gunanya kenapa kita harus pakai UTM, karena dia akan baca ini satuan dalam meter. Kalau dia baca dalam WGS 1984 yang decimal degrees, kita ngatur nilai ininya nggak bisa 100, ini dia akan bermain di koma seperti itu. Nah itu yang buat repot. Jadi lebih bagus mainnya di UTM karena dia akan main di satuan ini ya, mainnya di nanti di meter, kita lebih gampang hitung kerapatan. Mainnya di 50 aja nih. Oke. Nah itu yang membuat tadi kenapa harus dikonversi dulu ke dalam UTM, gunanya tuh untuk itu. Berapa tahun? 35 aja kira-kira. Ini angka-angka ini sebenarnya dikira-kira aja. Kenapa saya nggak pernah mau ini terlalu rapat? Karena nanti runningnya akan lama. Model ini runningnya kalau kita buat area besar itu mau runningnya bisa 1 harian, bisa berhari-hari lah kadang runningnya itu. Nah itu yang membuat terlalu detail. Dia juga sebenarnya malah bagus running detail, tapi malah akan jadi bikin kita makan waktu seperti itu. Nah ini kayaknya 10 ya. Oke, kita main di poin aja lah. Ini mungkin 50. Bisa di 50 black. Oke, 75 boleh lah. Ini udah belum dia? Oh yang ini belum. Ini jarak antar poin kita buat 25 saja. Oke, boleh. Cakep. Ini 10. Oke. 15 juga lah. Oh, jangan. Ini harus di 10. Nah, tergantung ya. Ini belum ditandai sebagai pulau. Oke. Yep. Nah ini dia 2 pulau terakhir. Ini juga belum ditandai. Oke. Ini kita ganti juga 10. Ini 10 juga lah. Oke. Yap, udah jadi. Ini udah, selanjutnya terakhir yang ini pulau utamanya ya. Ini kita buat jaraknya kalau 100 jadi terlalu renggang, maka kita akan buat di 50 mungkin. Oke. Yap, ini udah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita zoom to extend data, lalu kita akan buat batas areanya. Kalau dari data yang saya gunakan, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 batas area modelingnya.
Nah ini nanti yang akan dikasih kode ini sebagai batas area terbuka dan tertutup ya untuk modelnya. Yang pertama kita lakukan pilih data dulu, kita kita pilih data, kita pilih manage scatter data, kita pilih add, lalu kita pilih model tadi, kita pilih point bathymetry ya, kita open, lalu kita apply. Nah ini akan muncul garis kuning ini, sudah ini apply udah ya, kita bisa zoom gini, apply sudah, close. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita pilih ini select all, kita pilih di sini dulu, klik kanan properties, ini kita ganti 2, ini 22, ini 22 kodenya, ini properties. Kalau ini udah ada isinya kita biarkan, ini 33. Di sini lagi properties 44, dan yang bawah 55. Nah ini yang terakhir 66, dia kodenya bisa sampai 99. Oke, ini udah jadi seperti ini. Itu kode untuk batas area modelnya, batas terbukanya ya. Jadi ini akan jadi area awal pembangkit modelnya dari laut terbuka asumsinya. Lalu kita pilih mesh, lalu kita pilih generate mesh. Nah generate mesh ini juga ini pengaruh nih, ini ada pengaruhnya. Nah di generate mesh ini faktor pengaruhnya ada di sini, luasan maksimum elemennya dan smallest allowable angle-nya. Ini untuk membuat grid model ya, grid model area modelnya. Nah biasanya ini angkanya kita bisa main di angka 20 sampai 30. Nah kita akan pakai default aja karena ini tidak dalam kondisi tertentu ya. Jadi kita main di default di 26. Nanti kita akan lihat kondisinya. Apabila modelnya nanti running blow up, maka nanti kita akan mainkan di sini. Kita akan ganti, kita akan generate ulang modelnya. Nah disitulah beratnya model. Kalau dia blow up di saat running di finalisasi datanya, kalau dia ada blow up, yang harus dicek itu adalah mesh modelnya. Artinya kita harus ngecek dari awal lagi, kurang-kurang kita akan ngecek dari awal lagi dari tahapan ini. Nah disitulah yang bikin modeling itu makan waktu selain menunggu proses runningnya selesai. Nah ini kita akan main di 26 aja, kita generate sampai muncul grid seperti ini, triangular grid seperti ini, triangular mesh dia akan bentuk grid seperti ini. Nah inilah yang akan jadi area modelnya. Nah ini kita close. Nah apa gunanya tanda hijau ini? Inilah dia tadi, penanda supaya area di dalam daratan ini tidak menjadi area yang diinterpolasi nantinya, seperti itu. Nah kalau sudah masuk data bathymetry, semakin banyak titik bathymetry, maka data akan semakin berat nih untuk di scroll. Jadi lebih bagus pakai mode view zoom to extend seperti ini. Nah setelah kita generate tadi, kita pilih mesh ya, lalu kita pilih interpolate. Interpolate ini kita langsung start aja, kita akan pakai metode interpolasi natural neighbor. Kita start. Nah kalau udah jadi, ini kita close, kita save. Kemudian kita pilih mesh generator. Ini kalau masih mau diubah meshnya, kita bisa edit meshnya dengan smooth, kita smooth ulang, atau kita refine mesh ini kita untuk mengganti besaran besar-kecilnya triangular meshnya ini. Tapi untuk mode contoh ini kita nggak perlu kita lakukan ya, kita anggap aja ini datanya udah bagus. Kita ekstrak meshnya, kita export. Nah kita pilih mesh file dulu, kita beri nama meshnya bathymetry mesh 1, kita pilih OK.
kemudian kita export sekali lagi, tapi kita pakai format DFSU. Jadi Mike ini punya model format data macam-macam karena dia banyak format yang diminta untuk model itu, tergantung, ada yang butuhnya mesh file, ada yang butuhnya DFSU file. Itu untuk apa nanti kita akan masuk ke bagian ini. Nah, ini kita kasih nama yang sama aja, item name-nya kita copy aja namanya bathymetry. Kemudian di sini kita beri nama bathymetry mesh 2. Oke, kita save. Nah, ini kita, kalau kita mau lihat hasilnya, nah ini dia, kita bisa lihat ini hasil mesh model kita, interpolasi bathymetry di lokasi model kita. Kita bisa lihat ini bathymetrinya dari kedalaman 0 sampai 35. 0 itu daratan. Nah, ini dia pulau-pulau tadi yang kita udah buat. Jadi yang tidak berwarna ini adalah daerah pulau, daerah daratannya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, aduh, balikinnya gimana ya? Saya lupa juga nih. Saya nggak ingat. Udah zoom out. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini warnanya seperti ini. Ini warna overview, tapi kalau kita mau lihat detail lagi, kita bisa zoom ke sini. Ini bentukan bathymetrinya ya. Ini ikuti warna ini kedalamannya, tinggal kita bisa lihat di sini. Nah, inilah bathymetry area yang akan kita modeling. Nah, nanti yang kita akan modeling itu adalah gelombang dan arus yang berada di perairan ini. Oke. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu kita udah punya bathymetry ya, kita udah bathymetry. Nah, data lain yang digunakan untuk modeling itu adalah, kalau untuk arus kita butuh yang namanya data angin dan data pasang surut. Nah, data pasang surut di sini yang kita akan gunakan adalah data pasang surut prediksi untuk area ya, untuk area. Nah, waktu prediksinya kita akan sesuaikan dengan data angin yang kita gunakan. Oke, untuk modul kali ini ya cukup sampai di sini. Jadi begitulah cara membuat area model ya, area model itu. Nah, ribet, lama memang, tapi tidak sulit. Tinggal di sini sebenarnya adalah tinggal sense kita untuk menyesuaikan kondisi area model kita dengan kondisi real di lapangan. Jadi masalah tentang kerapatan mesh, kemudian kerapatan vertex atau nodes dari area modelnya itu tergantung sebenarnya kedetailan kita dalam menentukan areanya. Jadi lamanya sebenarnya, yang bikin lama adalah kita mengecek apakah kondisi pulau-pulaunya atau daratan atau posisi garis pantainya udah sesuai belum dengan kondisi aslinya. Kalau kita rubah jarak antar titik atau jumlah titik untuk pembatas garis pantainya, apakah itu akan merubah total bentukan asli dari daratannya atau tidak. Nah, di situ yang lebih sebenarnya membutuhkan waktu cukup lama untuk mengatur atau melakukan settingnya seperti itu, sehingga itu sebenarnya part yang paling lama untuk membangun sebuah area model seperti itu. Dan di tutorial kali ini juga tidak terlalu detail membahas tentang berapa grid yang pas, angle untuk sudut dari triangular elemen meshnya segala macam, karena ini untuk contoh. Nah, nanti seandainya di next step kita akan bangun model 2 dimensinya, namun nanti di situ pasti kita akan temukan yang namanya error seperti blow up model, artinya modelnya gagal untuk running. Nah, disitulah sebenarnya peran dari generate mesh ya, yang kita lakukan tadi, jumlah angle yang digunakan untuk triangularnya, luasan grid area mesh modelnya. Di situ kita mainkan settingannya sebenarnya. Cuman kalau kita setting semua sekarang itu akan makan waktu lama. Jadi saya berikan contoh saja caranya bagaimana. Intinya di sini sebenarnya kita adalah ngulik satu persatu step by step dari pembuatan area model ini.
agar nanti setelah kita running modelnya, blow up model itu kita bisa minimalisir kejadiannya, kemungkinan terjadinya. Oke, di next step di next video kita akan lanjutkan dengan membuat model 2 dimensi dari pola arus dari data yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.